bukan rahasia lagi, tidak perlu saya pertegas bahwa kita dalam situasi pandemi COVID-19. Nah, banyak kalangan mengatakan bahwa seperti contoh, Singapura minggu lalu sudah menyatakan diri resesi, ya. Dan Ibu Sri Mulyani mengatakan Indonesia siap-siap memasuki resesi. Nah, sekarang saya tanya, oke, silahkan. Ini tadi sepertinya di mute tadi ya, mungkin moderator mem-mute saya. Saya ulangi, apakah Bapak Ibu sebagai pelaku bisnis retail sepakat bahwa kita sedang di dalam badai? Silahkan tuliskan di dalam chat ya, supaya saya mengetahui bagaimana situasi di ruangan kita. Pak Haryo, tolong bisa membantu saya untuk melihat ya isi chat kita. Ya, ada dari Pasar Buah bilang, iya Pak, ya sebagian besar menjawab dengan pernyataan setuju, sepakat, ya menuju resesi, kita sedang dalam badai, ya. Oke, banyak jawaban di sini, ada yang jawab betul, ada yang jawab menuju resesi, ya, ada yang jawab sedang dalam badai, ya, jawaban seperti itu Pak Guswe, silakan Pak. Oke, jika Anda tidak keberatan, kalau kita tidak tahu angkanya, Anda bisa nggak bilang, saya terkena berapa persen? Apakah Anda mau berbagi? Saya terkena berapa persen? Ya, bisnis saya terpengaruh sekian persen. Coba Anda sharing. Apa pendapat Anda? Jangan-jangan Anda bilang kita dalam badai, padahal sebenarnya oke, tidak ada yang membantah kita di dalam situasi badai. Masalahnya yang hari ini kita ingin bahas adalah bagaimana Anda bisa tahan badai. Ya, kita tidak bisa menghindari bahwa sekarang tengah terjadi wabah, sedang terjadi pandemi, dan dampaknya memang luas. Ya, dampaknya masif, meluas. Pak Wahyu mengatakan 80%. Kalau nggak salah, beliau tadi adalah bisnis herbal ya, bukannya sekarang ini orang sedang suka dengan produk-produk herbal karena daya tahan tubuh ya. Apakah itu yang saya maksud? Saya barangkali bisa salah karena beliau menulis 80%. Tadi Pak Wisnu bukan ya, Pak Wisnu bukan herbal. Pak Wisnu adalah bisnisnya di spring bed ya, spring bed. Saya dengar kalau di S Hardware produk paling populer di S Hardware ya, kita sama-sama tahu kan S Hardware ya. Produk paling populer itu apa? Beberapa tahun yang lalu, produk paling populer di S Hardware adalah sepeda. Sepeda ya. Hari ini sangat populer, sepeda lebih populer lagi hari ini ya. Tetapi terakhir saya dengar produk paling populer di S Hardware adalah bed. Ranjang ya. Bisnis ranjang itu paling top di S Hardware itu bed. Ya mungkin urutannya keberapa saya tidak tahu, tapi waktu itu di salah satu seminar saya diberitahu di salah satu seminarnya Nielsen, saya dengar produk terlaris di S Hardware adalah bed, adalah ranjang ya. Di kami penurunan hampir 55%. 85% untuk kafe. Nah, kafe pasti terdampak ya, karena orang bukan saja takut ngumpul, tapi dilarang ngumpul ya. Tapi kalau bakery, semestinya tidak ya. Bakery justru harusnya lagi bagus. Karena itu produk yang relatif gampang dikonsumsi ya. Untuk mereka yang tidak mau repot, bakery mestinya masih oke ya. Undangan kertas turun 92% ya. Tidak ada yang mau, tidak ada yang kondangan ya. Siapa yang mau diundang? Lagi
Baik, dari tadi semua mengatakan kita di dalam badai ya. Sekarang berikutnya, apakah kita semua terdampak? Apakah semua terdampak? Adakah yang tidak terdampak? Nah, silakan. Apakah Anda merasa bahwa Anda terdampak? Dan seberapa parah dampaknya bagi Anda? Tetapi adakah yang tidak terdampak? Kalau kita bicara terdampak atau tidak terdampak, Anda masih boleh menulis di chat ya. Bagi saya ukuran terdampak atau tidak itu apa? Dua ukuran. Saya akan share lagi. Terdampak atau tidak? Bagi saya dua ukuran. Pertama, apakah Anda masih growth? Apakah Anda masih growth dibanding compare tahun lalu? Banding tahun lalu ya, apakah kita masih growth? Kalau jawabannya ada dua kemungkinan ya, tidak atau ya. Kalau ya, pertanyaan berikut, berapa digit? Berapa digit? Kalau Anda bilang, saya masih tunggu Pak, 6%, satu digit. 9% Pak, satu digit. Tapi kalau 10% Pak, 11, 12, 15, 17, itu 2 digit. Anda tetap tumbuh 2 digit. Jadi ukuran pertama, Anda masih growth atau tidak. Kalau Anda tidak growth, artinya Anda kena dampak. Ya. Ukuran kedua, apakah Anda berhasil mencapai target yang sudah Anda tetapkan di dalam bisnis plan, ya. Bagaimana nasib bisnis plan yang sudah Anda buat? Bisnis plan untuk 2020 ya. Kan Anda sudah bikin bisnis plan. Kalau sampai Anda tidak bisa jawab, ya, saya sudah bikin. Pertanyaannya, bikin atau tidak bisnis plan? Anda bikin atau tidak? Tidak. Kalau tidak, end of story ya. Tidak ada yang bisa dibahas. Kalau ya, lalu pertanyaannya, apakah Anda achieve? Apakah Anda mencapai rencana Anda? Ya atau tidak? Kalau saya bikin, ya. Tetapi capai apa tidak? Ada dua kemungkinan. Tidak capai, capai. Kalau Anda masih mencapai, Anda akan mengatakan, badai ini tidak berdampak pada bisnis saya. Kalau Anda tidak mencapai, pertanyaannya, lalu berapa persen achievement Anda? Berapa persen Anda mencapai? Apakah saya cuma kalah sedikit? Saya kalah sedikit. Dari target saya yang 100, saya mencapai 97. Saya mencapai 92. Ya, katakan masih di atas 90%. Atau dibalik, di bawah. Saya di bawah 90%, Pak. Oke ya. Dari dua ukuran ini, apakah Anda tumbuh? Kedua, apakah Anda mencapai rencana bisnis yang sudah Anda buat? Kalau Anda sudah mencapai atau berapa persen tadi pencapaiannya, disitulah ukuran ketahanan Anda, ya, durability Anda, daya tahan Anda diukur dua hal ini. Mampukah Anda tumbuh dalam situasi sekarang? Mampukah Anda mencapai rencana yang sudah Anda bikin? Rencana bisnis yang sudah Anda bikin. Di sini saja sudah ada 2 poin penting, ya. Mengukur pertumbuhan tidak terlalu sulit ya, bandingkan saja tahun ini dibanding tahun sebelumnya. Tetapi apakah bikin bisnis plan? Tidak semua orang membuat rencana bisnis. Ya. Nah, saya ingatkan,
rencana bisnis harus dibuat. Bapak Ibu atau siapapun Anda, khususnya bila mana Anda adalah pimpinan tertinggi di perusahaan Anda, apabila Anda adalah owner, Anda sedang menakodai sebuah kapal. Bagaimana mungkin Anda keluar dari pelabuhan dan tanpa arah yang jelas? Business plan adalah arah perjalanan yang jelas untuk tahun 2020. Kemana kapal ini sedang Anda arahkan? Dan di dalam kapal ini ikut serta sekian banyak manusia yang ikut di dalam kapal, yang percaya bahwa kapal ini akan membawa mereka ke tujuan yang sudah ditetapkan. Tapi berapa banyak dari kita tidak menyiapkan rencana bisnis? Sehingga kalau saya tanya hari ini, apakah badai ini mempengaruhi perjalanan kapal ini? Anda belum tentu bisa menjawab. Syukur-syukur sudah bisa terjawab ya. Kalau Anda bisa menjawabnya, maka cara mengukurnya, apakah Anda masih inline? Kalau tidak inline, berapa melesetnya? Berita baiknya, banyak orang yang saya kenal tetap tumbuh dalam situasi seperti ini. Bukan turun, tetap tumbuh. Ukurannya tinggal 1 digit, 2 digit. Tetap tumbuh. Kita tidak bisa bangga ketika pertumbuhan kita paling-paling hanya 4%, 5%. Karena itu dijamin habis dimakan inflasi. Ya. Kalau kita growth hanya 1 digit, tidak melampaui 10%, tidak 2 digit, maka barangkali kita hanya akan habis untuk menalangi inflasi. Apalagi kalau Anda hanya tumbuh 3%, 4%. Ya. Sementara inflasi resmi pemerintah saja barangkali di angka itu ya. Inflasi pemerintah saja mungkin di angka 3,6 atau 4%. Mungkin tahun ini bisa lebih tinggi. Ya. Jika Anda tidak mampu mengalahkan inflasi, maka sebenarnya Anda tidak tumbuh. Kedua, apakah berapa persen dari rencana Anda yang berhasil Anda realisasikan? Ya, semestinya kita baru saja menutup bulan Juni, tidak baru ya, kita sudah di tanggal 18 Juli. Mestinya kita sudah mempunyai business review 1 semester. Jadi mestinya pertanyaan ini, pertanyaan yang relevan dan Anda sebenarnya sudah bisa jawab. Berapa persen saya terhadap rencana saya? Bila Anda terlalu jauh dari rencana, maka betul Anda terdampak. Ya, baik. Sekarang kita lanjutkan dulu dengan materi kita. Nah, berikut. Apakah mengelola bisnis retail itu susah? Saya ingin dengar pendapat Bapak Ibu. Apakah mengelola bisnis retail itu susah? Silakan. Silakan Anda berbagi dengan saya di chat ya. Tapi tetap turun. Oke, saya juga bisa lihat chatnya. Ya, 1%, 1 digit. Ya, hampir capai. Apa nih maksudnya? Tidak jelas ya. 1%, 1 digit. Ini tumbuhnya atau melesetnya? Oh, melesetnya ini ya. Oke, Pak Gregory Santos mengatakan susah. Apalagi ada COVID. Siapa lagi? Ada susah-susah gampang. Ada 43 orang. Susah, Pak. Lanjut. Baru 3 orang memberikan pendapat. Ya. Jujur, susah, Pak. Kalau nggak susah, kalau nggak susah, nggak cari Bapak. Lanjut. Baru 4 orang. 43 orang di sini, saya sungguh berharap Anda sharing ya. Kalau tidak, kita mau ngapain di sini ya? Pak, ada rekamankah? Wah, itu host yang punya tanggung jawab ya. Rekam apa tidak? Seingat saya di awal tadi ada trouble, mudah-mudahan sekarang sudah teratasi. Kalau dilihat sih ada rekamannya itu.
Yakin bisa? Oh, Pak Evan ini merasa tinggal 1% lagi dia capai target ya. Cukup sulit. Terus lanjut. Apalagi? Partisipasi Anda menentukan materi ya. Saya bisa selesaikan materi ini dalam 10 menit ke depan jika Anda tidak memberikan saya bahan. Ya. Cukup susah. Cukup sulit. Lagi? Jangan-jangan kita tidak terbiasa ini ya, tidak tahu chat itu di mana ya. Bingung ya nyari chat di dalam sini ya. Pakai apalagi pakai handphone ya. Banyak yang tersembunyi ya. Kalau Anda tidak lihat menu chat, Anda klik paling kanan itu ada tombol 3 biji, Anda pencet di situ ya, nanti keluar chat. Nanti pilih di chat di situ ya. Ibu Nuria. Cukup susah, Pak. Nuria itu ibu atau bapak? Saya nggak kurang paham ya, kadang-kadang nama menjebak. Lanjut. Cukup susah. Apakah mengelola bisnis retail itu susah? Silakan. Gampang. Yang penting detail dan konsisten. Baru satu orang yang bilang gampang ya. Elisar, Palu, susah. Lanjut. Gampang, susah. Kalau mau aman, jawab begitu ya. Gampang, susah. Yang ditanya gampang atau susah? Gampang, susah. Nah, paling aman ya. Mengelola gampang, susah. Gampangnya opportunity selalu ada, susahnya human resource handling. Turnover tinggi, terutama di Jawa Tengah dan Jogja. Bapak Suprapto, susah. Lagi? Saya tunggu 5 lagi ya. Sebelum saya lanjutkan. Mengelola bisnis retail. Gampang apa susah? Susah. Ibu Ayi jawab susah. Lagi? Susah, herannya banyak yang masuk ya. Susah, banyak saingan pemain retail. Padahal bisnis retail adalah bisnis yang paling mudah dimasuki. Nah, barrier to entry-nya rendah sekali. Hambatan masuk ke bisnis retail itu rendah sekali. Bisnis retail adalah bisnis yang paling gampang dimasuki. Susah, banyak saingan menurut Ibu Yohana. Ada lagi? Oke ya. Barangkali kita cukupkan dulu pendapat. Hanya ada satu orang yang bilang gampang ya. Sekarang saya ingin sharing pendapat saya. Retail sebenarnya bisnis yang sederhana, simple ya, sederhana sekali. Lalu kita bicara di mana letak. Kenapa sebagian besar orang bilang susah? Menurut saya retail simple. Dia bukan science rocket ya. Bukan bisnis science rocket yang butuh rumus yang jelimet. Berapa banyak sih rumus di bisnis retail? Nggak banyak. Tidak banyak. Bisnis di rumus retail tidak banyak. Rumus di bisnis retail tidak banyak. Ya, 2 malam yang lalu saya mendapat masukan dari salah seorang klien meributkan tentang sebuah rumus. Ya, menurut dia saya share sekalian ya. Rumus yang diributkan itu adalah inventory turnover. Satunya lagi SSL. Berapa banyak rumus di bisnis kita? Nggak banyak. Ya, inventory turnover. Lalu terjadi perdebatan. Menurut dia harus ada standarnya. Katakan kalau inventory turnover ada beberapa versi. Saya bilang, Pak, standar itu siapa yang bikin? Yang Bapak yakini, yang Bapak pakai, yang Bapak percaya itu, dan Bapak tidak menolak, itu adalah standar saya. Ya, contoh, inventory turnover apa rumusnya?
Average stock dibagi sales. Ini rumus asli. Rumus asli. Ini rumus asli. Siapa yang menemukan? Tidak ada yang tahu. Nyatanya kita perintah, kita sudah tahu inventory turnover adalah average stock atau average inventory kita dibagi sales. Ya, ini saya hapus dulu. Lalu, yang Bapak Ibu kenal apa? Cuma ini. Saya membuat rumusan inventory turnover adalah average stock dibagi sales dikali 30 hari. Maka Anda akan dapat inventory turnover dalam hari. Dia mengakui rumus ini. Dia memakai rumus ini. Saya bilang rumus ini siapa yang bikin? Kalau Anda mempersoalkan bahwa ini harus aturan internasional, Pak. Saya bilang siapa yang bikin? Saya yang bikin rumus ini. Sejak tahun 1989 saya sudah menggunakan metode menghitung inventory seperti ini. Dan saya bisa jelaskan manfaatnya. Dan semua orang mau. Semua orang percaya, semua orang pakai. Bahkan saya tuliskan di dalam buku saya. Dan Anda menerima itu. Ya. Jadi bisnis kita sederhana. Rumus-rumus kita juga tidak banyak. Ya, sederhana sekali. Lalu kenapa begitu banyak yang bilang susah? Karena barangkali ini sebabnya. Retail is detail. Barangkali yang ada maksud susah itu karena detailnya. Banyak hal yang harus Anda perhatikan. Banyak hal yang harus Anda bereskan. Kalau Anda ingin sukses di bisnis retail. Jika Anda tidak bersedia detail, maka hampir mustahil bisnis retail Anda bisa excellent. Excellent itu artinya baik sekali, bagus banget ya. Lanjut. Hari ini, now, itu adalah dampak dari masa lalu ya. Sepakat ya. Apa yang Anda alami hari ini, itu penyebabnya di masa lalu. Kadang kita sudah tidak bisa mengubah. Sudah terjadi, tidak perlu disesali. Hari ini akan menentukan masa depan Anda. Bila mana Anda sepakat, saya terdampak, itu ada sebabnya. Yang Anda alami hari ini akibat. Sekarang kita sudah di kondisi hari ini, bagaimana menatap masa depan. Bagaimana melihat ke masa depan. Ya, apa yang Anda alami hari ini, itu ada sebabnya. Dan kalau sampai Anda tidak tahu sebabnya, kalau Anda sampai tidak tahu sebabnya, itu jauh lebih berbahaya. Kesadaran mengetahui mengapa saya dalam kondisi seperti sekarang. Bagi Anda yang terdampak sangat besar oleh situasi badai sekarang, oleh pandemi COVID-19 sekarang, apakah Anda sadar banyak hal di masa lalu yang mengakibatkan? Apakah Anda sadar? Banyak bisnis tidak ada masalah, bisnisnya oke-oke saja. Ya, nggak usah ngapa-ngapain, bisnisnya bagus, pertumbuhannya oke. Tetapi sekali dihajar badai, langsung kolaps, langsung jatuh. Mengapa? Tetapi ada bisnis yang di dalam badai tidak ada masalah juga. Apakah ada gangguan? Pasti ya. Mustahil tidak ada gangguan ya. Kapal sebesar apapun ya ada badai yang goyang juga. Goyang juga. Tapi tidak sampai terbalik. Bangunan menjulang tinggi, badai ya goyang. Anda pasti merasakan berapa skala goyangnya. Bangunan yang dibikin itu pasti bisa goyang. Aneh kalau bangunan tidak bisa goyang. Kalau bangunan tidak bisa goyang, dihajar badai, patah. Akan patah beneran. Bangunan pasti bisa goyang. Jembatan dibuat pasti bisa goyang. Dia punya toleransi untuk bisa
adaptasi dengan situasi seberat apapun. Makanya bangunan dibuat tahan gempa skala sekian Richter, ya, sudah disiapkan. Belum terjadi gempa. Nah, ini analogi yang bagus ya. Belum terjadi gempa, sebuah bangunan sudah dirancang untuk menghadapi kemungkinan gempa. Bagaimana sebuah bisnis dibangun tanpa mengantisipasi bahwa akan ada masa-masa sulit, ada masa-masa di mana kita akan menghadapi gempa, badai, gelombang. Harus dipikirkan, ya, ketika kita bikin bangunan saja kita sudah memperhitungkan, lah bagaimana kita ketika menjalankan bisnis kita tidak membuat persiapan, tidak membuat rencana. Ya, sebagus-bagusnya rencana, kita harus siap bahwa rencana belum tentu berjalan sesuai yang kita inginkan. Ya, oke, ini pesannya. Kalau Anda sudah terlanjur menghadapi dampak yang luar biasa, Anda berada di situasi now hari ini. Lalu apa yang Anda akan lakukan untuk masa depan? Apakah Anda akan lempar handuk, istilahnya? Lempar handuk itu artinya Anda menyerah. Ya, kalau di dalam ring tinju, pelatih punya hak untuk lempar handuk. Kalau sampai pelatih lempar handuk, itu artinya petinjunya menyerah. Tidak usah dilanjutkan. Mengaku kalah. Apakah Anda akan quit dari situasi ini? Atau menimbulkan sebuah kesadaran bahwa saya harus berubah supaya masa depan saya lebih baik. Supaya bisnis saya sustain. Sustain artinya berkelanjutan. Apa yang harus kita lakukan? Sekarang saya tanya, apa penyebab masalah? Faktor internal atau faktor eksternal? Faktor dalam atau faktor luar? Lagi saya minta kesediaan Anda untuk berbagi. Menurut Anda, faktor yang paling banyak menyebabkan masalah kita hari ini, internal atau eksternal? Internal. 80% internal. Internal. Oke, terima kasih. Pak Sila, internal. Pak Suprapto, internal. Ibu Nurian, internal. Wisnu, internal. Pak Red Misri 08, internal. Lagi? Apakah penyebab kita internal atau eksternal? Belum ada yang bilang eksternal. Belum ada yang bilang eksternal. Baik. Ada lagi tambahan? Internal. Pak Ari, internal. Ibu Nina, internal. Bu Nur, internal. Dari Pasar Buah Pekanbaru, internal. Baik. Belum ada yang bilang eksternal. Berarti ini menyenangkan, ya, menyenangkan. Mudah-mudahan Pak Kusmarto Johan internal. Mudah-mudahan ini betul-betul kesadaran kita pribadi. Penyebab kesulitan kita adalah masalah internal. Kalau internal berarti apa? Di dalam kendali kita kan? Ya kan? Jika internal, di bawah kendali kita. Kalau kita bilang eksternal, siapa yang bisa atur? Kalau 80%, bahkan barangkali 90% itu masalah internal, berarti under our control. Ya, jika itu internal di bawah kendali kita, ya, akui bahwa banyak hal belum kita bereskan. Sehingga ketika badai datang, ternyata kita tidak kuat. Ya, kita bukan sekedar goyang, tapi kita panik, kita bisa-bisa ambruk. Ya, kesadaran mengatakan bahwa ini masalah internal berarti kita 100% kontrol.
dalam kendali kita. Lagi, Pak Gregory mengatakan pesaing itu eksternal. Betul, pesaing itu eksternal. Betul, pesaing eksternal. Tapi apakah pesaing mengakibatkan Anda ambruk? Ayo. Saya ada mengenal sebuah pebisnis di Sumatera Utara. Dia punya 23 toko. Sempat ngobrol bulan lalu. Dari 23 toko, hari ini tinggal 5. Dan siapa yang dia jadikan alasan? Pesaing. Jadi dia mengakui eksternal. Faktor eksternal mengakibatkan bisnis dia turun. Tapi kita di sini sebagian besar mengatakan internal, ya. Baik, saya senang mendengarkan itu, berarti sebagian besar dari kita sadar bahwa masalah adalah masalah di dalam perusahaan saya sendiri, ya. Berikut. Nah, saya punya quote. Mereka yang mengabaikan fondasi di masa sekarang. Karena ngapain ngomongin masa lalu, ya? Mereka yang mengabaikan fondasi di masa sekarang sedang memastikan kesulitan di masa depan. Jika Anda tidak memperbaiki fondasi sekarang, Anda sedang memastikan kesulitan di masa depan. Apa jaminannya kita tidak akan menghadapi badai lagi? Setahu saya, ini cuma masalah siklus saja. Kebetulan, pandemi ini siklus 100 tahun. Tetapi kita akan menghadapi siklus 10 tahun, siklus 8 tahun, siapapun yang mengatakan. Ya, banyak orang pintar di dunia ini lantas meramalkan, oh ini akan ada siklus 10 tahunan. Lalu ada yang bilang, oh ini siklus 8 tahunan. Suka-suka saja kan siapa yang bicara. Seninya di dalam ilmu sosial, tidak ada yang pasti-pasti banget, ya. Kita berhak bicara apapun, ya, bukan pasti alam. Ilmu sosial itu seninya siapa yang punya pengaruh dia bisa bicara, ya, dan dia bisa menetapkan teorinya sendiri, ya, mau siklus 10 tahun, mau siklus 8 tahun. Nah, peduli amat dengan itu. Masalahnya adalah kita internal nih, kita siap nggak nih? Kitanya siap apa tidak sebagai pelaku bisnis? Dan saya menekankan, bereskan fondasi Anda. Anda kan mau tumbuh, atau Anda tidak mau tumbuh? Kalau Anda tidak mau tumbuh, ceritanya beda lagi, ya. Di dalam bisnis retail, saya punya anjuran. Bisnis retail itu bisnis yang unik, ya. Grow or die. Anda tumbuh, kalau tidak Anda akan mati perlahan-lahan. Kenapa begitu? Jadi saya harus tumbuh? Harus. Kalau tidak, nggak apa-apa. Berarti Anda bersedia digerogoti. Berarti Anda bersedia untuk dihabisi. Anda menguasai sebuah pasar. Anggap, dari pasar sebesar ini, berapa yang Anda kuasai? Tadinya Anda mayoritas. Katakan tadinya Anda menguasai 60%. Lalu ada pesaing-pesaing kecil, gitu ya. Kalau Anda menguasai 60%, jangan bangga dulu. 60% akan mengundang pemain lain untuk melihat, oh, bisnis masih besar sekali ya. Yuk kita temani. Nah, kalau Anda menguasai 60%, saya akan temani. Dan saya akan grogoti. Lalu, ada pemain lain melihat, oh, bisnis masih bagus ya. Saya ikut masuk lah. Grow or die. Anda tidak bersedia tumbuh, Anda bersedia digrogoti. Sekarang Anda masih 60%. Enggak. 30%. Sampai 40% saja. Lalu bagaimana mempertahankan market share? Kalau Anda tidak mau tumbuh. Kalau Anda tidak mau tumbuh, bikin masuk daerah baru, giliran Anda yang mengambil. Saya mengambil. Karena saya cukup terkenal, cukup punya nama, cukup bagus mengelola bisnis saya masuk, saya ambil. 25%. Saya masuk lagi ke tempat lain. Ini gambaran ya. Meskipun lebih kecil, tetapi giliran Anda yang menggerogoti. Anda yang mengambil. Grow or die. Kalau Anda tidak bersedia tumbuh, Anda akan mati perlahan.
Ya, kalau Anda bilang, loh, tumbuh kan nggak gampang, Pak. Nah, sekali lagi, bisnis retail tidak ribet-ribet amat. Ya, Anda bermain di retail modern. Keunggulan retail modern, Anda bisa copy, lalu Anda paste di tempat lain. Anda bisa copy di sini, Anda bisa paste di tempat lain. Ya kan? Keunggulan bisnis itu dibuat modern, Anda bisa copy and paste. Hati-hati ya. Apa yang Anda copy? Apa yang Anda copy? Benar sejak awal. Sebelum diperbanyak, sebelum di-copy, dan kemudian Anda tempel di tempat lain, pastikan dulu. Benar. Sudah benar. Baru boleh di-paste. Pak, saya nggak niat tumbuh kok, Pak. Memangnya kalau nggak niat tumbuh, lalu Anda tidak usah benerin. Toko saya satu, Pak, saya tidak niat tumbuh. Oke, apakah boleh berantakan? Pertumbuhan ada dua ya, Bapak Ibu. Oke. Growth ada dua. Organik dan ekspansif. Ekspansif artinya tambah cabang. Tambah cabang. Benar-benar growth yang saya maksud tadi. Organik, apakah dibutuhkan? Yes, tidak ada cara lain. Anda tidak buka cabang, pertumbuhan organik. Apakah organik? Organik itu mengandalkan dirinya sendiri, tidak nambah cabang. Saya punya toko, tapi pertumbuhan saya masih terus. Itu namanya pertumbuhan organik. Ya. Terus, pertanyaannya, apakah Anda masih tumbuh secara organik? Si organik ini nih, grafiknya bagaimana? Organik. Organik biasanya begini. Dulu sempat, tapi jangan kaget, dia organik bisa begini ya. Bisa. Ya. Kalau organik, apakah saya bisa bikin begini, Pak? Bisa. Flat. Nyaris flat. Ya. Pertumbuhan organik nyaris flat. Kecuali Anda memang inovatif, kreatif, ya mungkin masih bisa curam. Growth-nya masih bisa curam, bukan landai. Oke? Sementara kalau ekspansif, ya sudah pasti gelombangnya beda ya. Kalau ekspansif, tumbuhnya akan sangat terjal ya, tergantung jumlah outlet yang Anda tambahkan. Baik, kita lanjut dulu ke materi. Nah, kebanyakan dari kita menemukan alasan, excuses. Ini saya mau kutip dari Brad Sugars ya. Brad Sugars ini baru postingan beberapa minggu lalu kalau nggak salah. Brad Sugars itu adalah pendiri dari Action Coach ya. Beliau adalah bosnya Action Coach. Di Indonesia banyak Action Coach. Brad Sugars mengatakan, when I gave up all my excuses, I found all my results. Ya, ketika saya menyingkirkan semua alasan-alasan, saya mendapatkan semua hasil. Ya, nah kebanyakan kita ini berhenti karena kita menemukan excuse. Excuse itu kita cari apa alasannya nih ya supaya cocok. Ya, ini terjadi pada orang-orang kita kan, pasukan kita, tim kita. Mengapa mereka berhenti? Mengapa mereka menyerah? Mengapa mereka give up? Karena mereka mendapatkan excuse, alasan menghentikan orang. Ya, latih orang-orang kita untuk mencari solusi, bukan melegalkan alasan. Yang lebih serem ya, timnya, anggotanya bilang alasan, dan bosnya percaya. Nah, bosnya terima. Dan bahkan bosnya yang meneruskan lagi. Contoh ya, di dalam sebuah rapat koordinasi, di dalam
rapat koordinasi ini kita melakukan business review. Ada seorang yang sedang membawakan materi, selalu bilang begini, nih, pertumbuhan kita sebenarnya sempat bagus di Januari, Februari, Maret, tapi sejak krisis, sejak pandemi, mulai terjadi, mulai terasa, bla bla bla. Dan yang bicara ini petingginya nih, ya. Lalu dia mengevaluasi toko kedua. Toko ini juga sebenarnya sudah mengalami pertumbuhan di awal tahun, namun sejak pandemi, nah gitu ya. Jadi siapakah si excuse itu? Si excuse itu adalah si pandemi, ya. Pandemi jadi kambing hitam, ya. Di Indonesia scapegoat, ya, kambing hitam paling banyak dicari, ya. Tidak gara-gara mau Idul Kurban ini, tetapi kita memang suka cari kambing hitam, ya. Kita cari excuse, ya, yang menjelaskan mengapa kita gagal. Kita bahaya sekali loh, ya, ketika Anda menemukan excuse, Anda berhenti dan Anda mengatakan saya tidak salah, yang salah faktor luar. Nah, tapi di Zoom seminar ini, di ruangan ini kita melihat belum mayoritas, ya, dari 48 orang paling yang jawab tadi cuma 8 orang. Nah, saya curiga itu 80% itu nyalain faktor luar. Yang tadi jawab 8 orang itu benar-benar bilang itu faktor saya, Pak. Internal. Saya curiga. Lah, 49. Kalau 8 orang ada 41 orang. 41 orang diam saja. Pasti bilang apa? Kemungkinan, bukan pasti. Kemungkinan akan bilang apa? Loh, Bapak ini kayak nggak tahu aja. Ya gara-gara COVID lah. Gara-gara pandemi lah. Nah, berarti kita menemukan kambing hitam. Excuse. Bagaimana Anda bisa mendapatkan hasil wong Anda lebih percaya si kambing hitam tadi? Ya, Anda lebih percaya dengan alasan. Berikut. Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini yang bisa Anda bawa pulang. Saran saya, benahi semua hal yang bersifat struktural, fundamental, basic principle. Benahi semuanya. Apa itu? Loh, itulah masalahnya. Kalau saya bilang begini, ya, benahi semua yang struktural, fundamental, basic principle. Dan Anda bingung, apakah itu menandakan jangan-jangan hal-hal seperti inilah yang belum Anda sentuh. Contoh, struktural. Apakah Anda punya visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan? Satu. Kedua, apakah Anda punya struktur organisasi? Yes. Banyak yang belum punya. Setelah punya struktur organisasi, apakah terisi orang-orang yang kompeten? Berikutnya, apakah jelas job description, job list dari masing-masing penanggung jawab di setiap fungsi yang ada di dalam struktur organisasi? Setelah itu, apakah Anda memiliki SOP yang jelas untuk setiap job list yang berasal dari job description? Dari sini suaranya, dari situ gambarnya. Itu adalah hal-hal yang bersifat struktural. Ya, ada lagi? Ada banyak lagi. Struktur merchandise. Apakah Anda sudah menyusun struktur merchandise? Ya. Apakah Anda memiliki sistem kerja? Sistem kerja macam-macam, ya. Tadi sudah digambarkan dengan SOP. Apakah Anda disupport oleh IT system, Management Information System, untuk membantu pekerjaan Anda? Ya, berikut. Bereskan yang fundamental. Sekarang, apakah Anda membuat rencana bisnis? Kalau sudah Pak, saya sudah bikin. Oke. Lalu, apakah business plan sudah dituangkan dalam action plan? Sehingga makin jelas cara mencapai si bisnis plan tadi. Makin jelas apa yang akan saya kerjakan dalam rangka memastikan rencana bisnis yang sudah saya buat susah payah itu bisa terwujud. Lalu tiba-tiba kita menghadapi gangguan, ya. Waktu kita bikin Oktober, November tahun lalu, bagi yang bikin, ya,
Karena banyak juga yang bingung, apa itu bisnis plan-nya? Apa sih dari tadi disebut-sebut ya? Oke, bagi yang bikin, Anda kan barangkali tidak mengira bahwa wabah akan mendunia dan kita ikut di dalam pusarannya, ya. Maka yang kita butuhkan apa? Berikutnya, gesit, ya. Di dalam istilah yang lebih keren itu agile, ya. Anda dibutuhkan agility, ya, kegesitan. Kegesitan dalam apa? Beradaptasi, ya, terjadi sesuatu, gesit. Apa yang harus saya lakukan untuk memanfaatkan situasi ini? Memanfaatkan itu bukan kata yang jelek, ya. Memanfaatkan berarti Anda melihat peluang, opportunity. Di dalam semua masalah pasti akan muncul opportunity. Ya, apakah Anda berhasil memanfaatkan peluang ini? Bulan April, saya melakukan bisnis review dengan salah satu klien. Dan saya terkaget-kaget ketika melihat pertumbuhannya 67% terhadap tahun lalu. 67%. 2 digit kepala, 6. 67%. Saya ngobrol. Ya, saya pengen sekali tahu apa penyebabnya. Dia bilang apa? Oh, itu gampang, Pak. Ketika pandemi sudah makin menggila, saya sudah berpikir nih, ini apa nih yang bakal dicari nih, yang sesuai dengan toko saya. Toko dia adalah toko kecil, toko spesialis pertukangan, ya. Bagaimana menjelaskannya? Toko kira-kira mirip S Hardware lah, S Hardware dalam bentuk mini, ya. Tokonya paling 1,5 ruko, 2 lantai. Bagaimana dia mengatasi, bagaimana dia menemukan opportunity itu? Dia hanya melihat, sebentar lagi orang butuh menyalurkan desinfektan, ya, yang pakai alat semprot itu. Saya cari, Pak, sumbernya. Saya jual. Dan laku banget. Dan itu sumber penghasilan utama saya di bulan April dari menjual produk-produk seperti itu, Pak. Ya, kegesitan menghadapi perubahan. Nah, yang terakhir, ini yang jarang sekali dilakukan. Tingkatkan kompetensi Anda dalam mengelola bisnis Anda. Tingkatkan kompetensi diri. Apa itu kompetensi? Baik, saya jelaskan sedikit ya. Waktu saya tinggal 2 menit, saya cuma dikasih jatah 1 jam ya. Apa itu kompetensi? Kompetensi adalah gabungan 2 hal. 1, ilmu. Berikutnya, kedua, skill. Ilmu, bahasa lainnya knowledge. Kalau Anda terheran-heran dengan apa yang saya sampaikan tadi, itu masalah knowledge, masalah ilmu. Setelah Anda, dari mana Anda dapat ilmu? Belajar. Tidak ada cara lain. Anda baca buku, buka internet, ikut grup, WA grup, belajar dari orang-orang, ikut seminar, ikut workshop, ikut training. Sepanjang pandemi ini webinar menjadi tiap hari, tiada hari tanpa webinar. Anda mau atau tidak? Cari ilmu-ilmu yang relevan, ya. Oh, Pak, saya rajin, Pak, ikut webinar. Relevan? Ya kan semua ilmu berguna. Betul, tapi waktu Anda terbatas. Semua ilmu berguna. Waktu Anda terbatas. Fokus. Kalau Anda mau ahli di bisnis retail, cari pengetahuan tentang bisnis retail. Cari hal-hal yang menunjang ilmu bisnis Anda. Setelah Anda dapatkan ilmunya, ini yang paling penting. Anda pakai nggak? Anda pakai atau tidak? Sampai membentuk skill. Membuat Anda terampil. Kalau Anda memiliki 2 hal ini, Anda boleh dibilang kompeten. Jadi sebelum menyalahkan keadaan, sebelum cari kambing hitam,
tanya Anda kompeten atau tidak. Belasan tahun berbisnis retail tidak otomatis membuat Anda kompeten. Ya apa tidak? Belasan tahun, puluhan tahun di bisnis retail tidak membuat Anda otomatis kompeten jika Anda tidak belajar. Ya, saya total di bisnis di industri retail 32 tahun dan saya tidak pernah berhenti belajar. Sampai hari ini saya belajar. Jika sampai ada klien saya bisa tumbuh 67%, saya mau tahu kenapa. Apa? Lalu saya hubungkan dengan knowledge. Oh, itu jawabannya. Dia menerapkan yang ini. Oh, dia pakai sehingga dia kompeten. Ya, baik. Itu kita kembali ke materi. Tingkatkan kompetensi Anda, invest pada diri Anda sendiri. Ya, bulan Mei, bulan Juni, saya mengadakan workshop secara online, Basic Principle of Retail Business. Itu kita ada 5 modul sudah berlalu ya. Ada 35 pebisnis ada di dalamnya. Kemudian kita baru saja minggu lalu, bukan minggu lalu ya, minggu ini 14-15 Juli baru saja menyelesaikan modul bagaimana menjadi merchandiser, menjadi pedagangnya di dalam bisnis retail. Di sini ada 50 pengusaha bergabung mengikuti workshop ini. Ingin mengetahui, ingin meningkatkan kompetensi. Tidak ada cara lain. Dan di dalam kondisi seperti ini, kalau Anda betulan kurang sibuk gara-gara situasi seperti ini, saatnya Anda belajar. Belajarlah. Ya. Fokus. Mana yang penting? Ya, jangan oh, saya ikutin semua, Pak. Emangnya kerjaan kita tiap hari webinar. Fokus. Pilih mana yang relevan dengan bisnis Anda dan bisa menunjang bisnis Anda. Ya, Oke, ini saya ada materi buat bulan Agustus. Lanjutan dari ilmu merchandising, kita akan belajar tentang bagaimana bernegosiasi di bisnis retail, karena merchandising, seperti Anda ketahui, merchandising adalah jantung perusahaan retail. Dan salah satu tugas dan tanggung jawab utama dari merchandiser adalah bernegosiasi, dan di materi ini kita akan fokus sekali bicara negosiasi di bisnis retail. Sebenarnya Anda yang ada di ruangan ini belum tentu alumni, tetapi khusus bagi Anda yang mengikuti workshop pagi, mengikuti seminar pagi ini, saya mengizinkan Anda untuk mendapatkan harga alumni sebesar 990.000 ya. Jika Anda ingin bergabung, cara mendaftar gampang, Anda ketik bit.ly/retail nego, Anda akan masuk ke sebuah form untuk pendaftaran. Tidak ada pilihan 990.000 karena itu hanya untuk alumni. Jadi Anda pilih saja yang untuk early bird. Ikut saja harga early bird, tetapi Anda nanti Anda harus info saya bahwa Anda ingin ikut sehingga Anda berhak mendapatkan harga alumni. Sebelum kita tanya jawab, saya ingin mengucapkan terima kasih, tetapi ini belum berakhir. Kita akan buka sesi tanya jawab secara live maupun menjawab chat dari Bapak Ibu. Ya, saya gampang dihubungi. Kalau Anda ketik saja Guswai di semua medsos, boleh dibilang saya bisa ditemukan ya, di Facebook, di Instagram, atau di YouTube channel. Bahkan saya punya Retail Guru Podcast kalau Anda hanya ingin dengar suara. Ya, baik. Saya kembalikan ke Bapak Haryo untuk memimpin diskusi kita dengan para peserta. Silakan. Ya, terima kasih Pak Guswe. Kita kasih aplaus untuk Pak Guswe ya atas presentasinya. Baik, kita buka pertanyaan ya. Kita buka pertanyaan bagi teman-teman yang ingin bertanya ya. Bisa live langsung, buka kameranya kemudian bertanya langsung
bisa juga diketik di chat room ya. Oke, pertanyaan pertama kita buka dulu untuk yang live ya. Oke, silakan. Siapa yang mau mengajukan pertanyaan silakan. Sebutkan nama dari perusahaan mana, silakan langsung saja sampaikan pertanyaannya. Baik, silakan. Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan. Nggak ada yang bertanya? Selamat siang, Pak Guswe. Saya mau bertanya. Dari Oh, Pak Tasmala, silakan, Pak. Pak, tadi Ya, Pak. mengenai inventory stok, Pak. Tadi saya kurang begitu ini. Bisa tolong diulangin, Pak, mengenai inventory stok untuk di retailnya, Pak. Secara, oke. Baik. Jadi salah satu alat ukur untuk mengetahui apakah bisnis kita sehat atau tidak, Pak, itu salah satunya, salah satu. Tetapi justru ini adalah inti dari bisnis retail. Ini rumus textbook ya, Anda bisa cari di textbook manapun. Kalau ini versi saya katakan ini versi Guswai, karena kalau Anda cari di textbook, Anda tidak akan menemukan kecuali di buku saya. Buku saya bukan buku textbook. Tidak ada di ruangan ini. Tetapi kemarin baru datang lagi. Itu juga jumlahnya terbatas. Di dalam buku tersebut, Anda akan menemukan inventory turnover dengan rumus. Itu dia, Pak Hendra. Itu judul bukunya. How to operate your store effectively yet efficiently. Baik, inventory turnover adalah jantung dari ilmu merchandising. Inventory turnover adalah cara kita mengetahui apakah bisnis kita sehat atau tidak sehat, Pak. Rumusnya, average stock, average persediaan, dibanding sales, dikali 30 hari. Contoh, Pak. Lebih baik pakai contoh ya. Kalau Bapak punya 3 cabang, 3 toko, dengan data seperti ini, Pak. Ada sales, ada average stock. Bukan hanya stok ya, kita tidak boleh kalau ingin menghitung inventory turnover, kita harus pakai stok rata-rata. Pak, bagaimana cara menghitung stok? Sorry, Pak Guswe, bisa tolong ditampilin nggak, Pak? Itunya, Pak. Yang tulisan Bapak, Pak. Ini sudah tampil? Saya nggak kelihatan, Pak. Di yang lain Pak, lihat kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke. Di saya kelihatan, mungkin Pak. Mungkin masih dalam perjalanan, Pak. Ya, mungkin Bapak lokasinya agak nyebrang-nyebrang gitu ya. Mungkin lagi di Selat gitu ya, lagi nyebrang. Tunggu sebentar, Pak ya. Mestinya sudah muncul. Yang nanya tadi Pak Taswan kan? Dan Pak Taswan tidak bisa lihat ya? Ya, bisa lihat, Pak. Cuman sekarang sudah bisa lihat. Slide-nya nggak muncul. Hah? Slide-nya apanya tidak muncul? Saya sedang menulis, ada 3 kolom A, B, C. Terlihat nggak? Nggak kelihatan, Pak. Oke. Sorry, nggak kelihatan, Pak. Mungkin perlu disconnect, connect ulang lagi mungkin, Pak. Kadang begitu sih. Nah, sebentar. Nah, coba ini. Sekarang lihat nggak? Nggak kelihatan, Pak. Atau saya keluar dulu, masuk lagi, Pak, sebentar. Ya, Bapak ada masalah di situ, dan kalau Bapak kembali, ini penjelasan sudah selesai ya. Baik. Kita punya 3 toko. Toko A, toko B, toko C. Bagaimana kalau datanya seperti ini? Toko A berhasil menjual 1,5, kemudian toko B bisa menjual 1.000, toko C bisa menjual juga 1.000, lalu average stock si toko A adalah 1.000, sementara toko B 1.000, average ya, average stock, bukan stok sesaat. Lalu average stock toko C ternyata 1.500. Lalu saya tanya, berdasarkan teori inventory turnover, toko mana yang paling sehat? Nah, gitu ya. Dengan data sederhana ini, coba bayangkan, datanya sederhana sekali ya. Retail is a simple business ya. Kalaupun ada rumus-rumusnya nggak canggih-canggih banget ya. Cuman membandingkan average stock terhadap sales, kita sudah tahu toko mana yang paling sehat.
Ketikkan di dalam chat Anda, toko mana yang paling sehat? Silahkan. Pak Hendra jangan curi start ya, Pak Hendra. Saya harap bersabar, jangan dicontek karena mereka tahu Bapak baca buku saya dan Bapak adalah klien saya. Jadi sudah ilmunya sudah kuadrat ya. Jadi tahan diri dulu Pak Hendra, kasih kesempatan teman-teman untuk bilang, oh toko yang paling sehat adalah toko ini, gitu ya. Bapak Ibu, ini ilmu-ilmu ini kita pelajari di dalam workshop ya. Bagaimana mungkin menyampaikan ini dalam seminar? Coba saya jelaskan ini bisa habis 15 menit sampai 20 menit. Habis waktu kita, langsung kita sampai jam 12. Oke, silakan chat. Chat. Nah, sudah dapat jawaban. Toko A, toko C, toko A, toko A, toko C, toko A. Heran nggak ada yang pilih toko B ya. Kalau workshop beneran, saya pasti dapat 3. Ada yang pilih A, ada yang pilih B, pilih C. Selalu dapat 3. A, B, C. Ya. Di sini cuma ada A atau C. Oh, Pak Evan, ralat. Toko A. Oh, ada. Pilih B. Akhirnya nongol juga B. Memang begitu ya. Aslinya, setiap kali soal ini saya keluarkan, pasti A, B, C. Baru cocok ya. Nggak mungkin cuma A sama C ya. Terlalu sederhana banget ya kalau sampai ada A, B, C ya. Average stock ya, bukan stok sesaat. Salesnya sales 1 bulan. Katakan sama-sama bulan Juni. Silakan. Toko mana? Toko mana yang paling sehat? Ini menarik ini pertanyaannya. Adik C, Aditya C. Aditya C. Pak Adit, C ya. Pak Adit sudah mantap ya, tidak berubah ya. Pak Taswan C. Oke, Pak Taswan bisa lihat ternyata. Pak Red, Mistri. AI, A. Ini AI yang dari Bali bukan ya? Dia supaya imut, dia suka pakai nama AI gitu. Apakah orang yang sama, saya nggak tahu. Ya, saya nggak pernah panggil dia AI. Saya panggil nama dia lengkap. Karena nama aslinya lebih keren daripada nama imutnya itu ya. Pak Supriyadi, A. Ada juga yang Red Misri pilih B ya. Oke. Oke, A, B, sudah 3-3-nya ya. Oke, sekarang Bapak Ibu masukkan ke dalam rumus ini. Kenapa jawab pakai tebak-tebakan? Gunakan rumus. Silakan. Ini sudah dibocorin. Hitunglah inventory turnover masing-masing toko. Nah, ayo. Average stock terhadap sales kali 30 hari. Wah, bisnis kita ini sederhana sekali ya. Bisnis kita ini sederhana sekali ya. Bukan science rocket. Bukan ilmu science rocket. Oke. Nah, gitu ya. Silakan. Oh, ada yang kebalik ya. Pasilan Anda. Rolat. A. Kebalik. Saya hitung average dengan sales ya. Oke. Retail is detail ya. Salah nyomot data, salah hasil ya. Makin berasa kan? Retail is detail. Kita tahu rumus, tidak detail, salah hitung. Baik. Oke. Berapakah inventory? Sudah. A21. Bagus, Pak. Thank you, Pak. Sudah ngitungin. 21, B30, C45. Semua dalam hari, loh. Baik. Sekarang, masanya bertobat. Oke, ketik ulang. Mana yang paling sehat? Nah, gitu ya. Silakan. Sekarang perbaiki jawaban Anda. Mana yang paling sehat setelah dihitung? A20 hari. Aduh, yang benar yang mana nih? 1000 dibagi 1500 kali 30 hari. 20 hari. Betul. Thank you, Pak. Retail is detail ya. 1 hari dengan 20 hari beda jauh. Ya. Pakai koma aja beda, apalagi ini ya.
20 hari. Sip. Sekarang setelah menghitung, tahu jawabannya? Tahu jawabannya? Yaitu toko yang paling sehat adalah toko A. Ya, Pak Taswan sudah cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas, ya. Oke, saya jelaskan dengan satu gambar sederhana, maka Anda paham apa itu inventory. Inventory sesederhana ini, Pak. Bapak punya beli barang, pasti Bapak ingin jual. Kalau Bapak beli, Bapak jual. Setelah Bapak jual, Bapak harus beli lagi. Ya, cuma seperti itu, Pak. Ya. Bisnis kita sederhana. Beli, jual, beli, jual, beli, jual, beli, jual, beli, jual, beli, jual. Itulah inventory turnover. Sederhana. Ya, sederhana sekali. Beli, jual, beli, jual, beli, jual, beli, jual. Cara ngitungnya pasti bingung kan? Dari mana saya tahu, Pak, berapa harinya? Ya pakai rumus ini. Karena Anda beli, jual, beli, jual, beli, jual, posisi stok Anda kan naik turun. Maka Anda harus bikin dia menjadi rata-rata. Ya, ada yang bingung bagaimana bikin average stock? Ada yang bingung? Stok awal bulan Anda punya 50, stok tengah bulan Anda punya 40, stok akhir bulan Anda punya 60, berarti total 150. Berarti average stok Anda bagi 3. Ya, itu average stock. Ya. Sederhana ya. Saya membuat segala sesuatu sederhana. Ya. Baik, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Pak Haryo bisa bantu saya? Saya tidak bisa scroll lagi, Pak, ini sekarang. Pak Haryo bisa bantu saya? Ada pertanyaan lagi Pak. yang lain? Tolong di take down dulu, Pak. Tolong di take down dulu. Oh, maksudnya nggak ada hubungannya sebenarnya. Bapak bisa lihat chat sebenarnya. Silakan. Boleh live ya. Anda tinggal unmute mic Anda, pasti diizinkan. Tanya langsung. Silakan tanya langsung. Terima kasih. Ya. Gus Dur. Ya. Menarik ya sesi ini. Saya tunggu sesi tanya jawabnya ini, Pak ya. Jadi, oh ya, silakan. Saya hanya ingin sharing, Pak, tentang saya tertarik Bapak nyinggung masalah SSR ya, karena itu juga berkaitan juga dengan SSR seperti itu, stock sales ratio ya seperti itu. Jadi kalau di bisnis kami ini SSR-nya 3, Pak, 3 gitu loh. Nah, apakah yang pertanyaan saya, apakah di semua retail itu punya standar SSR sendiri atau memang semuanya berpatokan di angka 3, Pak, seperti itu? Simpel aja. Tidak. Beda bisnis, beda SSR. Tidak bisa pukul rata ya. Bisnis kita beda-beda, Pak. Tidak bisa pukul rata. Beda-beda. Terjawab, Pak? Ya, ya. Beda-beda, Pak. Lanjut. Ada lagi? Untuk ini ya, produk-produk hardware itu hardware terus ya semacam ini ya, hardware informa itu memang 3 rata-rata, Pak ya? 3 ya. Kalau untuk yang lain tidak tahu. Tidak tahu, Pak. Kalau Bapak kenal, Bapak tanya. Kalau Bapak kenal dengan orang dalam, Bapak tanya. Kalian punya SSR berapa? Dugaan saya bisa lebih. Ada yang bagus, ada yang tanya SSR itu apa, Pak? SSR adalah sales stock to sales. Iya. Kebalik. Stock to sales ratio. Sebentar. Nah, ini. Sudah lihat ya? Coretan saya sudah lihat. Oh, saya salah ballpoint ya. Ini ballpointnya terlalu banyak di sini. SSR itu adalah stock to sales ratio. Nah, tapi stoknya ini stok sesaat, bukan average. Contoh SSR dianjurkan pakai stok awal bulan. Jadi Bapak sudah punya stok awal bulan berapa, lalu nanti dibagi sales. Setelah Anda tutup buku, bulan itu Anda tahu SSR Anda berapa. Ya, ini pun debatable ya, Anda bisa
baca buku, Anda akan menemukan jawaban yang berbeda ya antara itu stok awal apa stok akhir. Ya, beda-beda loh. Ada yang mengatakan stok akhir, tapi kemarin saya baca buku stok awal. Ya, beda-beda. Tergantung aliran mana yang Anda pakai. Ya. Jadi kalau di tempat kami ini barang sudah harus habis maksimal 3 bulan, Pak. Karena that's why SSR-nya harus 3. Nah, itu gunanya punya ya, SSR. untuk mengikuti Kita yang sudah menetapkan SSR. Ya. Kalau SSR Nah, lebih dari 3, gunanya. berarti kita harus do something ya dengan tim operation untuk. Nah, ya, itu lagi ya. Mau pakai inventory turnover, mau pakai SSR, ini adalah alat ukur. Ya, kalau tadi Bapak mengatakan Pak Wisnu bilang SSR kita 3. Kalau melampaui 3 berarti stoknya terlalu banyak. Kalau di bawah 3 juga ada bottomnya, tidak boleh terlalu rendah. Kalau terlalu rendah bisa membahayakan bisnis, bisa membahayakan sales. Ya. Lagi silakan. Ada lagi pertanyaan Pak Haryo? Ya, itu ada yang tanya lagi fungsi SSR apa, Pak? Barusan dijawab. Barusan dijawab ya. Oke. SSR ya, adalah baik, gunanya. Pak Kuswe, tolong slide-nya di take down dulu supaya bisa kelihatan semuanya. Oke. Ada lagi? Ya, ada lagi pertanyaan? Untuk pertanyaan berikutnya silakan disampaikan langsung saja, jadi supaya cepat karena waktunya tinggal kira-kira 5 menit lagi ya. Jadi kalau ada pertanyaan lagi silakan langsung live saja. Ya, sambil nunggu pertanyaan kita foto bersama dulu ya. Oke, kita foto bersama dulu. Yuk, sebelum kita ya, tolong kameranya semua. Tolong kameranya dihidupkan semua untuk kita foto bersama. Supriyadi, yang lain-lain, Pasar Buah. Ya, oke, halaman pertama kita foto pertama. Yuk semuanya action, ya mau gayanya gimana, mau gayanya begini, mau begini ya. Oke, silakan. Ya, sudah terbuka semua. Oke, bagus. Ya, silakan. Halo Pak Ari. Ya, oke, saya siapkan dulu kameranya. Oke. Yuk, hitungan ketiga ya. Ya, 1, 2, 3. Ya, oke, sebentar. Ada berapa halaman, Pak? Halaman, Pak. 43 ya. Oke, sebentar. 43 peserta, termasuk saya dan Pak Haryo. Ya, sebentar. Aduh, ini jaringannya lemot, jadi saya nggak bisa cepet ini. Mana ini tadi? Bu Listia. Bu Listia dari Semarang ya. Itu apa tuh Pak Supriyadi? Pak Supriyadi itu logo apa itu? Ya, oke, sekarang halaman kedua. Ya, Oke. halaman kedua. Sebentar. Ada saya di situ? Nggak ada? Nggak ada. Ya. Oke. Oke. Sudah? Ya, halaman kedua. Yuk, halaman kedua. Yuk, ya, oke, semuanya sudah dihidupkan. Yuk, dihidupkan semua kameranya. Ya, kameranya dihidupkan semua. Ya, kita tunggu. Bu Nina, Bu Firia, Pak Gregory, ya, oke, kameranya dinyalakan. Baik, ya, senyum semuanya, tangannya boleh gaya apa aja. Oke, saya hitung ketiga ya. 1, 2, 3, ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Ya, oke, kita kembali Pak Kuswe. Silakan kalau ada pertanyaan lagi, masih ada waktu kira-kira 5 menit. Silakan. Ajukan pertanyaannya langsung. Silakan jika ada pertanyaan. Masih ada, tinggal 4
4 menit ya menuju ke pukul 12. Tapi kalau pertanyaan banyak ya saya tidak ada masalah, kita bisa jawab ya. Saya mau tanya Pak Gus Dwi. Ya, silakan Pak. Ya, nama saya Ade, saya mau tanya, rumus untuk kita jumlah karyawan totalnya berapa dibandingkan omset toko itu, Pak? Jadi misalnya omset toko Bapak ada berapa? Gimana, Pak? Toko Bapak ada berapa? Ada 3. Oke, 3. Ya. Ada 2 cara, Pak. Terserah Bapak, mau pakai cara yang mana. Cara pertama, Bapak tanya tetangga Bapak yang bisnisnya mirip Bapak. Bapak tanya dia. Kalau kamu di kamu berapa tuh jumlah orang gitu ya. Cara kedua, lebih tidak beresiko ya Pak ya. Cara pertama tadi, Bapak mungkin dijawab Pak. Kalau teman Bapak itu baik, tetangga Bapak, kompetitor Bapak baik, Bapak dijawab. Tapi mungkin Bapak dijerumuskan. Dijawab Pak, tapi dijerumuskan. Jadi lebih baik saran saya, Bapak caranya begini Pak. Bapak jajarkan aja toko Bapak. Ada toko 1, toko 2, toko 3. Bapak main data Pak. Toko saya yang pertama ini berapa meter persegi? Dari size. Size dalam meter persegi. Katakan Bapak punya yang ini 150 Pak, yang ini 200, yang ini cuma 100 meter persegi. Lalu Bapak hitung aja jumlah karyawan. Karyawan saya berapa? Di sini cuma 10 Pak. Di sini ya agak besar saya kasih 13. Di sini saya kasih cuma 8. Contoh ya Pak ya. Rumus ini bisa digunakan dimanapun. Ya, ini namanya benchmarking internal. Karena kalau Bapak tanya saya, Pak, saya jawab tergantung. Paling aman jawabnya gitu, Pak. Tergantung bisnis apa dulu, Pak. Saya tidak mau jawab begitu ya. Toko Bapak ada 3. Size-nya berapa? Harus tahu, Pak. Banyak pebisnis kalau saya tanya berapa meter persegi tokomu? Tidak detail ya. Punya bisnis tapi tidak detail. Sekian meter. Oke. Jumlah karyawan berapa? Hari ini berapa? Masukkan. Maka Bapak butuh satu lagi data. Sales. Sales berapa? 1,5 miliar, yang ini 1 miliar, yang ini 800 juta sales. Maka Bapak bisa melakukan yang namanya benchmarking, Pak. Bapak akan tahu sales per meter persegi toko mana yang paling produktif. Sales dibagi jumlah luas area, Bapak dapat produktivitas per meter persegi setiap cabang Bapak. Satu. Yang kedua, Bapak tadi kan tanya, cocok nggak nih jumlah karyawan? Gampang, Pak. Sales per karyawan. Sales dibagi karyawan. Bapak sudah dapat angka sales. 1,5 M bagi 10 karyawan. Maka per karyawan bisa jualan sekian, sekian, sekian. Jadi Bapak tahu mana yang paling produktif. Maka namanya benchmarking. Setelah kita melakukan benchmarking, ini bukan tulisnya. Setelah kita melakukan benchmarking, kita pilih apa? Best practice. Mana yang paling oke? Yang paling oke saya jadikan patokan. Saya jadikan benchmark. Menjawab nggak Pak Ade? Menjawab Pak Gus Dwi. Menjawab tidak? Iya, begitu Pak ya. Ya, terima kasih Pak Gus Dwi. Sederhana ya. Pak Gus Dwi mau tanya Pak. Pak Gus Dwi mau tanya. Siapa ini? Siapa? Tasman Pak. Tasman. Jangan. Oh ya, jangan sok terkenal Pak. Suaranya aja yang kedengeran. Saya tidak tahu siapa yang nanya nih. Lanjut. Pak, kalau ini kan toko Pak. Kalau cabang Pak, bagaimana ngitungnya Pak? Cabang. Iya. Ya, Iya, sama. sebentar Pak Gus Dwi, Pak Tasman.
tahan dulu sebentar. Ya, karena sudah jam 12, saya harus close dulu. Tapi nanti setelah ini, ya, untuk yang masih mau stay, kita bisa sambung lagi ya. Karena jam 12 kita harus akhiri dulu. Tapi setelah ini, setelah kita tutup, yang masih mau stay dan Pak Guswe masih juga stay, bisa disambung lagi ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya untuk ikut sertaannya pada pagi hingga siang hari ini. Acara ini terselenggara berkat kerjasama dari Grow and Prosper dari Bapak Guswe, juga dari kita komunitas Digital Marketing Club, Motivation Daily, dan Sales Indonesia. Ya, teman-teman silahkan tetap stay di grup Motivation Daily karena kita berusaha untuk mengelola komunitas ini dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi kita memberikan kesempatan untuk menyalurkan aspirasinya, baik Anda mau berkenalan, networking, mau sharing, atau mau menyampaikan pesan bisnis Anda. Jangan lupa ketika Anda mengikuti WA Group, baca selalu dengan cermat tata tertib WA Group yang ada di description ya. Selain itu Anda juga bisa bergabung di Facebook grupnya ya. Jadi setiap WA Group ada Facebook grupnya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di Sabtu depan. Kita berusaha menyelenggarakan di setiap Sabtu. Mudah-mudahan bisa berjalan terus. Kita kasih applause untuk Pak Guswe. Terima kasih atas presentasinya. Terima kasih untuk sharingnya. Terima kasih untuk Pak Guswe. Nanti sudah hadir. Materinya di-share ke grup ya Pak ya? Ya, nanti slide ini